Nah, ini kami butuh ini informasi supaya ini menjadi bahan bagi kami supaya BKD kami panggil. Ya, Bapak-bapak, saya pikir ini kepentingan kita semua dan ini hajatan semua rakyat Mimika yang telah mengikuti tes CPNS Formasi 2018. Sekarang ini sudah tahun 2020. Ya, sudah 2 tahun ya. Ya. Namun sebelum kita jauh lebih detail membahas itu, kita memberikan kesempatan kepada bapak-bapak untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ini. Waktu dan tempat kami silakan. Kami bentuk forum ini, saya secara pribadi melihat bahwa hampir kurang lebih 2 tahun ini belum ada hasil. Jadi kita buat forum ini dengan satu jalan mungkin bisa menjembatani atau menyambung lidah kami untuk bagaimana caranya supaya hasil CPNS ini diumumkan. Karena kalau mau dilihat 2018, teman-teman, saudara-saudara mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang sudah lanjut usia. Kan kalau PNS-nya kan aturannya tidak boleh dari 35 tahun. Nah, mungkin itu juga menjadi persoalan. Yang berikutnya lagi, ada juga yang mungkin mau tes yang lain karena tunggu hasilnya belum diumumkan, jadi mereka juga terkatung-katung. Begitu. Itu yang kita buat forum ini dengan catatan kita datang secara intelektual kepada pemerintah untuk bisa bagaimana tolong menyampaikan aspirasi kita. Itu yang menjadi maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi kendala. Jadi di sini kita sudah buat 3 pikiran besar atau aspirasi dari kita untuk disampaikan di sini di Komisi A bagian pemerintahan untuk menyalurkan hal itu. Mungkin dari saya seperti begitu, teman-teman ada yang mau ditambahkan waktu saya. Tapi kami minta dukungan, kami minta arahan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua untuk menyambung lidah kami, menyampaikan hasil aspirasi kami kepada dalam hal ini yang bertanggung jawab yaitu Bupati Kabupaten Mimika, Sekda pada saat itu yang memimpin pada saat tes pertama yaitu Pak Paiding ya, dan BKD Kabupaten Mimika bertanggung jawab atas hasil sudah sampai di mana kira-kira, terkandasnya karena apa? Ini saya pikir jelas karena formasi 2018 itu bukan perangkat daerah yang melakukan tes CPNS tapi dari pusat. Ini saya pikir jelas sekali dari pusat yang melakukan. Namun kami dilindungi Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat dilindungi dengan Undang-Undang 21 tahun 2001 otonomi khusus bahwa untuk formasi CPNS khusus untuk Papua. Makanya berangkatlah Pak Lukas NMB mereka ke Presiden Jokowi untuk meminta kepada Provinsi Papua dilakukan khusus. Saya pikir ini jelas sekali. Makanya tidak dilakukan tes CPNS secara keseluruhan online, tetapi formasi Papua, formasi khusus. Ya, sebenarnya bukan offline. Kita di sini tetap mengikuti online, tapi kita khusus yaitu 80 orang asli Papua dan 20% non Papua. Itu formasi jelas sekali. Dan sudah menjadi keputusan Bapak Gubernur bahwa kita akan tetap mengikuti itu sampai final. 80% orang asli Papua dan 20% non Papua. Jadi mungkin sebagai informasi saja bahwa CPNS Kabupaten Mimika mendapatkan yang sebenarnya 1004. Kotanya sebenarnya 1004, tapi toh yang dikasih oleh Provinsi Papua yaitu 300 kota. Formasi Kabupaten Mimika cuma 300. Yaitu dibagi menjadi tenaga guru 111 orang. Yang kedua, tenaga kesehatan 117 orang. Yang ketiga, tenaga teknis atau fungsional sebanyak 72 orang. Itu sebagai informasi saja dari awal. Jadi saya ulangi, tenaga guru 111 orang, tenaga kesehatan 117 orang,
tenaga teknis atau fungsional sebanyak 72 orang. Kuota yang didapatkan oleh Kabupaten Mimika yaitu hasil dari pertemuan atau rapat di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua pada Selasa 25 September tahun 2018. Perwakilan Kabupaten Mimika yaitu Bapak Aloysius Yow didampingi asisten 3 atau 1 Pak Nyoman kalau tidak salah pada saat itu, Pak Putu bersama Luminti kalau tidak salah, dan Kepala Bidang Pengadaan dan bagian SDM yang mengikuti rapat pada saat itu. Tapi seling berjalannya waktu yang Pak Gubernur mereka pergi ke Pak Presiden, itu Pak Aloysius sudah tidak ikut karena langsung digantikan oleh Pak Paidi pada saat itu. Jadi yang Pak Gubernur mereka pergi ke sana akhirnya mendapatkan keputusan yaitu 4 yang diputuskan. Yang pertama yaitu orang Papua mendapatkan porsi paling banyak, yaitu yang tadi saya bilang 80-20. Yang kedua, menggunakan sifat offline. Ini saya pikir bukan offline, ini kemarin kita online, tapi khusus untuk Papua sendiri. Khusus. Dikembalikan karena kami mengikuti yang tadi saya katakan bahwa Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Yang ketiga, tingkat kelulusan menggunakan sistem ranking, bukan passing rate. Jadi ranking ya, kita langsung tes pada saat itu, kita bisa lihat layar langsung kita punya hasil. Tapi itu bukan final daripada kelulusan, nanti kembali kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Kabupaten Mimika, yang memutuskan. Jadi kita tes pada saat itu kita bisa lihat langsung di layar, kita punya ranking berapa. Karena di situ ada 2 tes, yaitu bidang kompetisi dasar, dan bidang masing-masing bidang ya. Macam kemarin saya tes, saya jalur hukum, saya kemarin tes di bidang untuk saya punya bidang sendiri yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Yang keempat yaitu akan memperjuangkan tenaga honor dengan kriteria tertentu untuk menjadi CPNS. Yang di sini kami datang murni dari hati bahwa menanyakan hasil dari tes CPNS tersebut, Bapak. Jadi itu mungkin cuman histori, cerita dari tahun ke tahun di mana kami terus menunggu hasil dari CPNS ini. Mohon supaya bantuan, dukungan, arahan kepada kami agar informasi ini bisa sampai di Bapak Eltinus Somaleng agar kalau bisa diakomodir. Karena saya lihat video yang terakhir itu beliau katakan bahwa formasi ini 70-30 karena lebih banyak diambil oleh non-Papua. Nah, karena apa? Di situ kebanyakan kami orang Papua yang tes itu cuman formasi umum. Sedangkan tenaga-tenaga teknis seperti guru, kesehatan itu kosong. Padahal di situ sangat diinginkan oleh beliau untuk formasi itu harus diisi oleh orang asli Papua, tapi tidak ada yang tes. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Tapi itu kembali lagi kepada ranah pemerintah. Kami tidak mengganggu program pemerintah, kami tetap mendukung. Kami mendukung DPR, kami mendukung pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini dinakodai oleh Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Somaleng. Jadi mungkin singkat seperti begitu. Terima kasih. Amulongo Nimau Hitimi. Baik, luar biasa. Ini kita terbuka. Apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu, terutama dari Forum Komunikasi Peduli Hasil CPNS. Ini kalau saya lihat ini rata-rata saya punya adik ini. Iya, luar biasa. Ini intelektual semua. Kalau bukan kita siapa lagi? Tidak ada kata terlambat. Perlu kami sampaikan bahwa 2 minggu lalu kami 2 minggu berturut-turut kami kunjungan kerja. Kebetulan kami dari Komisi A bermitra dengan 21 OPD, termasuk badan kepegawaian daerah. Kalau kita ikuti dari hasil kunjungan kerja kami, bahkan di Radio Publik Mimika, yang teriak tentang apa yang kita bicarakan hal ini, itu sudah sering kali itu dari Komisi A.
soal 80-20% ini bukan kata kita, Pak. Ini bukan kata kita. Ini amanat Undang-Undang 21 tahun 2001. Ya. Gitu. Terus kuota yang ada di Mimika ini dari total Provinsi Papua ada 1004. Ya. Kemudian Timika salah satu kabupaten yang mendapatkan kuota besar. Ya. Itu 300 kuota kalau tidak salah. Ya. Itu terbagi dalam 3 kelompok. Ya. Pendidikan, kemudian kesehatan dengan teknis. Ya. Yang paling banyak itu kesehatan. Benar. 117. Kemudian di guru 111. Ya. 70 lebih itu di teknis. Teknis. Benar. Yang perlu saya pertanyakan karena ini juga saya tidak tahu. Ya. Kira-kira kita orang Papua yang ikut tes di bagian kesehatan berapa orang? Ini kalau artinya ini kita mulai masuk perhitungan teknis. Ya. 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 Kalau 111 kita 80% berapa itu semua? Ada sekitar 80 lebih ya? 87 kurang lebih. Atau berapa itu ya? Kalau 20 Ya. saya juga tidak terlalu. Ya. Kita sama-sama jurusan hukum jadi tidak terlalu jago lah hitung-hitung persentase. Tapi kurang lebih 87 kalau tidak salah. Terus di kesehatan 117, kalau 80 itu kurang lebih 90-an. Kurang lebih. Teknis 72. Ini yang saya belum tahu kira-kira ini berapa yang ikut tes. Yang jadi kendala ketiga, dibutuhkan 111, baru yang mendaftar dari Papua cuma 30 atau 50. Nah, kedua, atau yang mengisi ini non Papua lebih banyak daripada Papua. Itu kan jadi apa? Jadi satu hal yang harus dipikirkan sama-sama. Begitupun di kesehatan dan teknis. Setiap kami pergi ke OPD, kami tanyakan berapa jumlah pegawai, berapa PNS, berapa orang Papua, berapa non Papua. Selalu kami tanya. Yang honor pun begitu. Yang honor ada berapa? Kemudian orang Papua ada berapa? Non Papua ada berapa? Selalu kami tanyakan itu. Dan selalu di kesimpulan kami selalu pesan. Kami mohon dengan hormat kepala OPD atau pimpinan OPD supaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara-saudara kita Papua, dan ini wajib diprioritaskan. Ini semua kami sudah sampaikan. Nah, itulah kapasitas kami. Nah, ini kita tegas. Bahkan di kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kemarin, ini dia sudah mulai langkah itu. Terutama operator pelayanan KTP, semua identitas keluarga yang ada di ruang lingkup Dukcapil. Dan kepala dinasnya sendiri mengatakan bahwa ada 10 ya operator orang Papua. Kemarin Ibu Istin berapa itu? Ya kita di Dukcapil waktu kita desak, kita mohon supaya operator itu kebanyakan orang Papua, kita minta itu. Ya. Dan itu ditempatkan di seluruh distrik, dan kalau perlu mengikuti pelatihan. Kita kirim ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan. Tidak usah pikir anggarannya dulu. Yang penting niatnya dulu. Itu kita pertegas itu. Karena kebetulan ini bidangnya mitranya Komisi A. Nah, BKD kami belum kunker ke BKD. Nah, ini kami butuh informasi supaya ini menjadi bahan bagi kami supaya BKD kami panggil. BKD.